Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Janofdi Anggara dengan NIM 2510952029. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar elektronika saya, yaitu mengenai asal-usul dan penurunan rumus dari konfigurasi BJT. Untuk yang pertama, yaitu pada tabel 5.1, yaitu mengenai unloaded BJT transistor amplifiers, yang mana ada pada kolom pertama ada gambar rangkaian konfigurasinya, yang kedua impedansi input, impedansi output, penguat tegangan, dan penguat arus. Kali ini saya akan menjelaskan asal-usul penurunan rumus dari voltage divider bias, yang mana didapatkan rumus seperti ini. Dan dari buku Electronic Device and Circuit Theory dari Robert L. Boystad, saya mendapatkan gambar rangkaian voltage divider bias dan yang sudah diubah ke rangkaian ekuivalen AC. Seperti ini penurunan rumus yang sederhana, dan langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menggunakan mode ekuivalen RE, yang ada dua langkah pentingnya, yaitu yang pertama sumber DC atau VCC-nya dikurangkan, lalu kapasitornya di short, lalu baru kita bisa mencari impedansi inputnya. Pada sini dijelaskan pada sisi input R1 terhubung dari basis ke ground karena VCC digroundkan, sedangkan R2 juga terhubung dari basis ke ground. Keduanya menjadi paralel. Rumus R1 dan R2 paralel. Melihat langsung ke dalam terminal basis BJT, impedansi yang terlihat adalah beta RE. Dan kita bisa mencari ZI atau impedansi inputnya, yaitu R1 R2 yang diparalelkan, lalu diparalelkan lagi dengan beta RE. Yang kedua ada impedansi input. Langkahnya yaitu kita harus mematikan sinyal input, yaitu V1 sama dengan 0, sehingga juga berpengaruh pada IB yang juga 0, dan sumber arus independen beta IB di sisi kolektor juga menjadi 0, sehingga impedansi output yang tersisa dan terhubung ke ground hanyalah resistor kolektor SC dan resistansi internal arah transistor, yaitu RO. Keduanya tersusun paralel. Namun di sini jika resistansi internal RO sangat besar, biasanya diasumsikan RO lebih besar dari 10 Rc, maka efek RO bisa diabaikan sehingga impedansi output bernilai Rc saja. Yang ketiga, penguat tegangan. Penguat tegangan adalah rasio antara tegangan output dari tegangan input yang berumus AV sama dengan V0 dibagi V output dibagi V input, yang mana rumus V output atau tegangan output arus yang mengalir pada sisi output dihasilkan oleh sumber dependen beta IB. Arus ini mengalir melewati paralel antara RC dan RO. Rumusnya seperti ini karena arah arus beta IB ke bawah menuju ground, sedangkan V output diukur positif dari atas, maka nilainya negatif, menandakan beda fase 180 derajat. Lalu tegangan input berada tepat di paralel R1 R2 dan beta RE. Dan rumusnya seperti ini, dan kita substitusikan persamaan IB ke V output, dan didapatkan rumus yaitu V outputnya minus RC yang diparalelkan dengan RO dibagi dengan RE. Nah, seperti tadi, jika RO nya ini sangat besar, maka rumus yang RO ini bisa diabaikan sehingga menjadi seperti ini. Lalu ada penurunan rumus tegangan penguatan arus. Penguatan arus AI sama dengan arus output dibagi arus input. Dengan sisi inputnya rumus seperti ini, sisi outputnya seperti ini, lalu disubstitusikan kepada persamaan yang tadi sehingga didapatkan AI atau penguatan arus minus V output dibagi V input, impedansi input dibagi RC, dan
menjadi seperti ini. Ini adalah contoh soal dari konfigurasi unloaded voltage divider bias. Ini yang ditanyakan dan solusinya ada di sini. Lalu untuk yang kedua yaitu tabel 5.2 BJT transistor amplifier yang ditambahkan oleh hambatan luar. Kita akan menjelaskan bagian kedua. Ini seperti rangkaian BJT konfigurasi voltage divider bias yang telah ditambahkan oleh resistansi luar, dan rumusnya seperti ini. Ini rangkaian voltage divider biasnya yang sudah ditambahkan R1 RL, dan ini yang sudah disubstitusi oleh RE. Pada buku Boylestad kita dapatkan seperti ini. Langkah membuat rangkaian ekuivalen AC, kapasitor di short, sumber AC dimatikan, dan efek kapasitor bypass. Kapasitor di emitter di short sehingga resistor RE menjadi tidak aktif. Lalu yang kedua, memasukkan model RE ke transistor BJT seperti gambar tadi. Lalu untuk rumus yang pertama yaitu impedansi input, kita dapatkan seperti ini rumusnya. Dari terminal sinyal input, tegangan input harus melihat resistor R1 terhubung ke ground karena phase-nya di ground, R2 juga terhubung ke ground, jadi R1 dan R2 paralel. Lalu kita juga harus mencari impedansi dari basisnya dengan emitter terhubung langsung ke ground. Rumusnya seperti ini, dan kita substitusi rumus VI ini ke rumus ZB. Karena R1, R2 dan basis semuanya terhubung simpul yang sama dan menuju ground, maka impedansinya kombinasi paralelnya seperti ini. Rumus ini berlaku baik dengan atau tanpa RO, karena RO berada sisi output dan tidak mengaruhi sisi input pada model ini karena tidak ada feedback atau resistor emitter yang aktif. Lalu rumus yang ketiga yaitu Z output atau impedansi output. Kita juga harus melakukan seperti yang tadi, yaitu tegangan inputnya harus di 0, maka IB-nya 0 dan arus dependennya beta IB-nya juga 0, open circuit. Lalu dari terminal output kolektor melihat ke dalam transistor menuju ground tanpa menghitung RO, maka rumus impedansi outputnya adalah RC. Namun jika ditambahkan oleh RO, maka impedansi outputnya RC paralel dengan RO. Dan penurunan rumus ketiga yaitu penguatan tegangan. Seperti tadi, penguatan tegangan yaitu tegangan output dibagi tegangan input. Rumus tegangan output seperti ini. Tegangan output terbentuk dari arus keluaran minus beta IB tanda negatif karena arus aktual mengalir berlawanan dengan arah polaritas tegangan output yang melewati resistansi total di kolektor. Resistansi total. Lalu tegangan inputnya didapat dengan rumus IB dikali beta RE. Lalu substitusikan rumus kedua ini ke dalam rumus penguatan tegangan yaitu V0. V outputnya min beta IB kali RAC, lalu tegangan inputnya IB kali BRE. Ini bisa dicoret-coret, maka dihasilkan AV sama dengan minus RAC dibagi RE. Namun untuk mencari RAC itu rumusnya RC paralel dengan RL, maka didapat rumus penguat tegangan seperti ini, dan jika memperhatikan RO maka menjadi seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.